Iya, Pak Puji dulu, sorry. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang di Indonesia ini sekarang lagi dalam anomali ya. Artinya apa? Kita sementara harus menumbuhkan ekonomi kita, mengejar ketinggalan dalam bidang ekonomi, tapi juga harus masuk ke dalam satu area yaitu yang mana kita harus bersih tanpa menaikkan suhu udara di atas 1,5 derajat. Nah, ini sangat membuat kita memilih energi-energi yang harus betul-betul bisa menurunkan emisi tersebut. Kita tahu sekarang bahwa di Indonesia ini banyak sekali bencana, tanah longsor, terus kemudian hujan, badai dan lain sebagainya, dan bahkan banyak sekali kapal-kapal dan juga transportasi darat itu terjadi kecelakaan disebabkan oleh cuaca. Nah, ini sungguh sangat memprihatinkan saat sekarang ini. Karena itu memang kita harus betul-betul sing-singkan baju, sing-singkan lengan ya, sehingga kita bisa masuk dalam satu era di mana kita menggunakan energi bersih, tetapi juga jangan sampai lupa bahwa kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, saya akan mulai. Saya punya waktu berapa lama ini? Masih ada 8 menit, Pak. Oh, 8 menit. Oke, jadi sebenarnya begini, Iya. saya akan share sebentar ya. Jadi, uh, so, nah ini sebenarnya yang paling penting kita itu adalah di sini ini bahwa masa lalu itu sudah kita lalui ya, di mana kita menggunakan PLTU, terus kemudian energi terbarukan itu sulit untuk mendapatkan posisi sesuai dengan rencana dalam RUEN, dan bahkan sekarang ini hanya 12%, terus kemudian konsumsi energi kita itu tidak beranjak naik dari tahun 2018 sampai sekarang, 1.000 kWh per kapita. Terus kemudian PDB juga demikian, hanya 4.000, dan kita masih berada dalam middle income trap. Dan yang lain adalah bahwa PLTN dinyatakan sebagai energi pilihan terakhir, itu ada tertulis jelas dalam Rencana Umum Energi Nasional yang dibuat pada tahun 2014. Terus kemudian PLTS dan PLTB tidak efisien jika dipakai untuk menggerakkan industri. Padahal kalau kita lihat untuk menjadi negara maju berkembang keluar dari middle income trap itu adalah basisnya harus bagaimana energi itu untuk membangkitkan industri. Nah, saat ini adalah saat yang berbeda. Kita komit terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca ditandai dengan NDC kita. Jadi kita sudah ratifikasi Paris, tapi juga di Glasgow kita juga menyatakan bahwa net zero emission tahun 2060 itu harus kita penuhi. 1,5 derajat kenaikan suhu bumi kita tidak boleh dilampaui, dan kita komit terhadap itu. Karena itu kita harus memakai energi yang bersih. Nah, ini adalah penurunan gas emisi rumah kaca ya dalam rangka net zero emission, dan juga kita harus menggunakan energi bersih. Ya, jadi itu yang menjadi masalah kita, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6%, kita ini membutuhkan energi yang besar ya, tidak hanya energi yang kecil-kecil yang untuk skala rumah tangga, untuk listrik di rumah tangga yang kecil-kecil begitu sehingga kita bisa belajar dan lain-lain. Tidak hanya itu, tetapi kita juga harus membangkitkan industri kita dengan energi yang stabil, energi yang handal, dan volatility-nya itu rendah. Nah, karena itulah maka kalau kita perhitungkan juga di Dewan Energi Nasional itu memperkirakan bahwa apapun yang kita maksimalkan energi terbarukan yang kita miliki potensi itu hanya akan terpenuhi sekitar 1.000 sampai 1.500. Padahal kita itu harus mendapatkan energi sebesar paling tidak 2.000 terawatt hours di tahun 2050 ya. Itu bisa untuk menumbuhkan ekonomi 6%. Tanpa itu kita tidak bisa. Karena itulah maka untuk memenuhi target di atas, PLTN itu adalah sangat penting. Nah, kita sudah merancang untuk bukan merevisi ya, tetapi mengubah total kebijakan energi nasional kita. Ya, kita sekarang sedang membahas itu. Ya, jadi kalau kita lihat, maka capaian
capaian yang ingin kita penuhi itu berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu itu 2025 itu 23%, oke, tapi 2050 ya 2050 itu hanya sedikit. Tapi di sini kita perbesar untuk energi baru dan energi terbarukan sehingga 2060 itu mencapai 66%. Nah, terus kemudian kita juga merancang peak emisi kita itu di tahun 2035. Itu ditandai dengan apa? Kita moratorium PLTU. PLTU sudah nggak ada lagi yang baru. Yang lama kita PLTU itu silahkan beroperasi sampai batas waktunya dan nanti kita akan ganti dengan energi yang bersih. Karena itulah maka tahun 2030, tahun 2035 itu adalah masa maksimal emisi kita ya. Emisi kita itu akan maksimal yaitu sekitar 1.000 million ton CO2 ekuivalen. Kemudian supply and demand listrik ini kita ambil asumsi sedang saja ya, pada tahun 2060 itu akan tinggi, kita merancang listrik per kapita kita itu sekitar 5.500 dan juga kita harus penuhi energi kita itu sebanyak 1.830 atau kita bulatkan 2.000. Nah, tetapi kita tidak punya sources yang kuat terhadap itu, melainkan kita kalau meraba-raba tanpa PLTN ya, maka yang kuning ini adalah solar PLTS. Nah, kalau PLTS itu kita tahu sendiri bahwa itu hanya bisa digunakan untuk objek yang intermittent, yang cocok ya. Tapi kalau misalnya kita mau bangkitkan betul-betul pertumbuhan ekonomi, industri hulu harus kita bangkitkan, yaitu smelter, boksit, kemudian baja dan lain sebagainya, yang lahap energi atau pabrik pupuk dan lain sebagainya, itu harus kita bangkitkan dan kita dorong. Dengan apa? Energi itu harus handal. Karena itulah maka PLTN memegang peran. Kita merancang juga di sini adalah yang disebut sebagai Energy Transition Roadmap. Kita lihat tahun 2040 kita harus ada 8 gigawatt. Tetapi kita di tahun 2032 itu harus sudah beroperasi. Karena tidak bisa kita begitu saja tahun 2040 8 gigawatt kita bangun dalam sehari Bandung Bondowoso. Itu nggak bisa. Jadi harus kita secara bertahap. Karena itulah maka kalau kita hitung mundur ya, maka di tahun 2032 itu sudah harus ada yang on grid sekitar 1 sampai 2 gigawatt. Nah, ini adalah masa yang sangat mepet bagi kita, maka kita setuju saya persiapkan apa yang bisa kita persiapkan lebih dulu ya, seperti misalkan tapak, terus kemudian syarat-syarat yang di fase 1 itu harus kita persiapkan. Nah, terus setiap tahun itu bertambah sehingga pada tahun 2040 itu mencapai 8 gigawatt dan terus-menerus meningkat sehingga pada tahun 2060 itu kira-kira sekitar 52 sekitar 52 gigawatt ya kalau nggak salah ya. Tapi kita betul-betul ini sangat dominan. Nah, karena itu maka kebijakan energi nasional ini kita update. Sebenarnya tidak cocok kalau misalnya dengan kata update, melainkan kita ganti ya. Kita ganti kebijakan energi nasional. Kita lihat yang putih itu hanya beberapa di sini. Yang putih hanya beberapa, 1, 2, 3, 4 itu perubahan tidak substantif ya. Tapi kalau kita lihat yang ungu ini adalah pasal-pasal yang kita ubah secara substantif. Kita lihat di pasal di pasal sebentar yang ada nuklir ini jelas di pasal 52 ya, itu pengembangan tenaga nuklir. Jadi kalau dulu di sini ini disebutkan bahwa nuklir itu adalah pilihan terakhir dan hanya di state dalam 2 baris, maka kita masukkan dalam 1 pasal. Dan jangan lupa bahwa peran BRIN ini sangat penting, ya, peran peneliti sangat penting. Ini kita sudah masukkan juga clearing dan audit teknologi. Itu sesuai dengan masukan Pak Meko dan kawan-kawan ya di dalam rapat-rapat itu clearing dan audit teknologi ini penting, terus kemudian kerjasama internasional dan juga ada beberapa pendanaan yang bersifat kolaborasi. Nah, terus kemudian kalau kita lihat maka berarti yang harus kita camkan di sini adalah bahwa kita harus memenuhi apa yang disebut rekomendasi IEA seperti tadi sudah disebutkan oleh teman ya, itu bahwa IEA merekomendasikan ada 3 yang belum terpenuhi, itu adalah salah satu diantaranya adalah organisasi stakeholder involvement dan juga national position itu belum. Tapi kita pertama kali kalau misalkan NEPIO ini jadi ya, maka nanti yang lain itu akan bisa mengikuti dan semangatnya akan meningkat. Ya. Jadi KP2 PLTN itu siap kontribusi dalam energi nasional jelas ya, KP2EN itu NEPIO itu
KP2AN adalah komite pelaksana, ya, komite pelaksana program energi nuklir, itu adalah NEPIO. Kemudian mempercepat pemenuhan Paris Agreement dan lain sebagainya, itu udah kita sering bilanglah seperti ini ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tahapan. Tahapan pertama, tahapan kedua sampai stage 4 ya. Jadi kalau yang pertama itu pra project ya, maka peran KP2AN itu adalah mengkampanyekan PLTN, dan PLTN merupakan proyek yang bersifat berkelanjutan. Jadi tidak hanya satu PLTN yang kita bangun, misalkan di Kalimantan Barat, tapi juga di beberapa tempat yang lain, termasuk di Jawa ya. Jadi nanti kalau sudah di moratorium dan kita tidak ada energi yang bisa kita dorong untuk membangun ekonomi kita, tentu PLTN lah yang akan menjadi buffer cadangan ya bagi ketahanan energi kita. Nah, kalau kita lihat maka inilah yang disebut sebagai tahapan ya. Kemudian yang kedua project planning, ketika project execution, saya kira Bapak dan Ibu sekalian sudah mengenal katam lah yang ini ya. Tapi ini adalah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Kemudian kalau kita lihat KP2AN, maka sebenarnya NEPIO itu, KP2AN itu akan berperan ketika kita berada dalam stage pertama. Full kerjanya itu full ya 100%, tapi menurun ketika nanti sudah stage 2. Dan pada posisi minimal itu stage 3, stage 4 sifatnya adalah monitoring dan evaluasi. Tapi regulatory body, ya, agensi seperti misalnya Bapeten, itu akan meningkat perannya itu ketika PLTN beroperasi. Dan juga project owner seperti PLN dan lain-lain itu akan meningkat setelah NEPIO ini beroperasi dengan full speed. Ya. Inilah struktur organisasi yang sudah kita bahas berkali-kali antar menteri ya. Terus kemudian antar eselon 1, wakil, anggota Dewan Energi Nasional, chairman itu adalah sebagai ketuanya, vice chairman itu vice president sebagai wakil ketua. Dan daily chairman ini, ketua harian, itu dipegang oleh Menteri SDM tentu, karena Menteri SDM itu adalah pemegang sektor energi. Kemudian SDM ini dibantu oleh anggota. Anggotanya adalah Chairman of Steering Board of BRIN. Jadi ini adalah Dewan Pengarah BRIN. Ketua Dewan Pengarah BRIN ini menjadi anggota ya. Terus kemudian menteri dan juga kepala lembaga terkait itu juga menjadi anggota. Terus kemudian anggota Dewan Energi Nasional ini tentu menjadi anggota ini. Nah, ada 3 working group yang kita bagi ya. Itu nanti ketuanya adalah ketua ini kemarin kita minta kepada Pak Menteri, ada wakil menteri di sini ya sebagai wakilnya, terus kemudian ada ketua, tapi Pak Menteri tidak setuju, udahlah merangkap ini aja, ketua Pokja aja nanti wakil saya. Oke. Terus kemudian kita berikan deputy daily chairman, kemudian working group chairman ini menjadi 1 orang ya. Dan di situ nanti akan dibantu oleh head of sekretariat, ini tentu harus tinggal dengan eselon 1 yang megang di sini, tapi ini adalah ad hoc ya. Tapi supaya punya anggaran yang cukup. Working group 1, 2, 3 itu kita bagi sesuai dengan tugas ini. Tugas 16 tugas NEPIO ini. Ya, 16 tugas NEPIO ini itu harus dilakukan ya, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik dengan 3 working group. Tadinya ada 4, monitoring dan evaluasi dimasukkan, tapi diminta supaya nanti monitoring dan evaluasi masuk ke semua working group 1, 2, 3 ya. Maaf, Salah ada 1 satu menit tempat aja, calon Pak. PLTN adalah Kalimantan Barat. Ya, kita tahu semua. Ada beberapa tempat lain yang sudah diuji tapak. Kemudian kronologis penyusunan rencana Perpres seperti ini mulai 22 Desember 2001 sampai sekarang belum selesai. Tapi kenapa demikian? Karena memang kita lakukan. Coba lihat ini, masalah PLTN dari sidang anggota DEN pertama sampai sidang anggota DEN keempat, ini selalu ada topik PLTN. Kita selalu mendorong agar PLTN itu masuk dalam membumi di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat usulan, kita tidak boleh melanggar aturan yang ada, maka usulan organisasi sudah dipenuhi, disetujui atau tidak disetujui, sekarang sudah disetujui ya, terus kemudian lanjut ya ke pembahasan bersama usulan, pembahasan teknis, dan kita sekarang sudah sampai selesai membahas substansi dan sudah SDM sudah melalui proses untuk mengirim, karena organisasi ini bukan SDM yang mengusulkan ke izin prakarsa ya, tetapi harus Kementerian Pan-RB
ya. Jadi bukan SDM karena ini terkait dengan organisasi. Nah, kalau sudah tahap itu maka nanti hasil tadi diusulkan ke Mensesnek, kemudian minta persetujuan presiden, setuju, maka nanti sekretariat kabinet akan membuat perpresnya dan Mensesnek ini akan memberikan persetujuan tentang perpres. Nah, kemudian kita akan masuk kepada panitia antar kementerian ya. Jadi itu nanti tahapnya seperti itu. Sehingga nanti kita akan selesai itu pada sekitar bulan Juli tahun 2023. Ini mepet sekali ini sebenarnya, harus sudah selesai karena kalau tidak nanti tidak bisa mengejar tahun 2032 itu ada PLTN. Nah, rencana kerja kegiatan tahun 2023 ini kita sudah merancangnya ya, sehingga pada Agustus tahun 2003 itu kita sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, penyampaian RPRPS kepada Presiden hasil harmonisasi tersebut, dan harapan kita bisa ditandatangani karena prosesnya begitu ketat ya. Nah, kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan terkini. Nah, inilah tahun 2023 ini menjadi tahun 2024 ini karena mundur ya. Kemudian misalkan penetapan tapak apakah Kalimantan Barat, Bangka Belitung, atau mungkin jadi kemarin itu pada sidang anggota terakhir itu saya ikutin dengan cermat dan saya mengusulkan ya, beberapa tempat diantaranya adalah Kalimantan Barat, terus kemudian Bangka Belitung, kemudian Maluku Utara, dan terakhir disebut juga itu adalah Sulawesi. Jadi 4 tempat itu menjadi prioritas untuk dibangun PLTN pertama, sehingga nanti kami berharap BRIN itu bisa bersama-sama untuk bisa mengevaluasi tapak di tempat yang ditunjuk oleh Pak Menteri SDM atau Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Nah, inilah penetapan tapak RT, RW, RPJMD itu harus selaras semua ini. Kemudian evaluasi proyek ya, AMDAL, PET-SMET itu. Nah, ini yang tahu Batan ini istilah-istilah seperti ini. Saya kira ini harus kita persiapkan dengan baik. Kemudian berikutnya nanti tahun berikutnya itu studi kelayakan, kemudian beauty contest dan lain sebagainya, sehingga nanti terakhir pada tahun 2031 itu diharapkan sudah selesai. Tapi apa yang harus kita lakukan? Percuma kalau kita mendorong PLTN tanpa ada inovasi. Percuma kita mendorong PLTN kalau apapun kita beli dari luar negeri. Kita memberi barang konsumtif teknologi tinggi, ya, tapi terus kemudian kita bangun PLTN, akhirnya PLN nanti akan oversupply, ya, itu nggak boleh. Jadi harus kita innovate. Nah, maka peran kita, BRIN dan lembaga lain perindustrian itu harus menciptakan nilai tambah dalam negeri. Kita sekarang masih dalam posisi, nah, ini setiap kali presentasi selalu saya bawa ini kita sekarang dalam posisi efisiensi driven. Ya, kita masih mengandalkan efisiensi itu 50%. Inovasi baru 10% dan research driven atau faktor driven itu mengandalkan sumber daya alam masih besar juga. Kita jual begitu saja sumber daya alam. Nah, ini nggak boleh terjadi. Kita harus masuk, supaya kita bisa masuk ke high income, kita lepas dari middle income trap itu, dasarnya adalah kita harus pegang inovasi betul-betul. Harus nilai tambah harus ada di dalam negeri. Jangan mengekspor lagi bahan mentah, jangan mengekspor lagi bahan yang low teknologi, yang teknologinya itu rendah. Harus kita innovate dulu, harus kita nilai tambahnya itu kita tingkatkan dalam negeri, baru kita jual ke luar negeri dengan ekspor barang-barang yang high teknologi. Ya, karena itulah maka nantinya kita akan bisa mencapai 12.000 ya income per kapita kita itu. Ya, jadi nanti selanjutnya kalau kita masuk ke 12.000 itu pasti kita sudah innovation driven stake ini itu akan akan menjadi dominan. Meskipun nanti efisiensi juga harus ada dan juga resource driven itu kolaborasi internasional itu tentu juga akan ada karena kita tidak akan bisa independen ya, kita interdependensi ya, jadi kerjasama tetap harus kita lakukan. Tapi harus terakhir ini selalu juga sering saya berikan bahwa sebenarnya kita tidak boleh hanya mengandalkan teknologi readiness level, karena teknologi readiness level itu pada akhirnya outputnya adalah jurnal internasional. Padahal bukan hanya itu, tetapi harus juga memiliki prototip yang komersial, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itulah maka output dari penelitian yang harus kita lakukan di dalam negeri, menginovasi suatu barang di dalam negeri, maka ada 3, yaitu pertama adalah manfaat ilmu pengetahuan, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial. Karena itulah maka tidak hanya teknologi readiness level, tapi juga innovation readiness level.
bagaimana supaya kita bisa menjadikan produk-produk kita itu diminati oleh pasar. Tetapi kalau misalkan kita sudah massal, produk massal, maka kita juga harus menggunakan apa yang disebut sebagai manufacturing readiness level. Nah, ini sering digunakan oleh negara-negara maju karena pada waktu itu ini adalah di breakdown, di deployment dari Defense Acquisition Life Cycle Framework dari Kementerian Pertahanan Amerika, dan sekarang digunakan dunia untuk mengukur kesiapan teknologi, kesiapan inovasi, dan kesiapan manufacturing. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan kita siap untuk diskusi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Saya banyak Pak kembalikan. Puji. Ya baik Pak, makasih. Terima kasih banyak Pak Puji. Kami harap Bapak bisa stay ya Pak hingga akhir acara sampai nanti sesi tanya jawab. Kiranya Bapak punya wawasannya lumayan luas. Ya, Pak Aditsuki, selamat sore kalau di Indonesia ini. Selamat sore Pak Agus. Mantap. Pak Topan Baik. juga ada nih. Udah selesai lah PLTN ini kita. Sore Pak Agus. Bismillah Pak. Ya. Baik, sekarang saya oper ya acaranya ke Bapak Hadib Subki. Materinya tentang Nuclear Technology Assessment for Near-Term Deployment. Silakan Bapak. Saya bisa share ya? Share aja ya? Bisa Pak. Dari tapi tidak ada button untuk share, Mbak. Saya hanya ada partisipan. Oh, saya oke, ada. Oke, bentar, maaf. Saya nggak biasa pakai Zoom. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Kok nggak muncul? Bahan presentasi saya, maaf. Kok nggak muncul? Monitor ya kalau misalnya suara saya hilang, karena saya ada masalah sama setting. Bentar. Suara Ya, saya Pak, masih ada nggak? Suara saya masih ada nggak? Suaranya masih ada. Oke. Masih Pak, masih Pak. Lanjut. Oke. Well, how do I share with it? What's going on? Terlihat Pak. Oke. Sekarang saya sharing nggak? Terlihat Bisa Pak. terdengar? Ke-share ya, Baik. bisa dengar juga. Terlihat Baik. terdengar, Pak. jelas. Oke, kok, Pak. Tapi kameranya nggak ketutupan nggak? Ya, nggak penting lah lihat muka saya. Ini aja yang penting presentasinya. Ya. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore pada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Mas Harun dan tim yang telah mengundang saya. Suatu kehormatan buat saya dari IAEA untuk diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi di komunitas dan di negara saya berasal, dan saya merasa sangat terhormat bertemu banyak teman-teman lama dan belajar dari Pak Agus Puji. Ada sahabat-sahabat, teman-teman, mentor-mentor lama, ada Pak Anhar, ada Pak Ferhat Aziz, Pak Budi Setiawan, Ibu Nitis, Bu Wardani, teman di Bandung, dan baik sebagainya, dan juga Pak Topan yang bekerja sama saya di beberapa tahun terakhir ini. Nama saya Hadid Subki, saya Project Manager dan Technical Lead untuk semua modular reactor technology development di IEA Division of Nuclear Power, Department of Nuclear Energy, dan saya juga bertanggung jawab untuk memberikan metodologi untuk Nuclear Reactor Technology Assessment for Near-Term Deployment, untuk memberikan bantuan, bimbingan pada negara-negara termasuk Mesir. Ya, insya Allah hari Sabtu saya ke Mesir selama 1 minggu memberikan training untuk bagaimana suatu negara melakukan Nuclear Reactor Technology Assessment for Near-Term Deployment, termasuk yang disebutkan tadi oleh Pak Agus Puji, bagaimana metodologi untuk mengkaji teknologi readiness level, innovation readiness level, dan manufacturing readiness level. Karena itu main komponen untuk come up dengan solusi yang tepat dengan teknologi. Pertama saya sangat berterima kasih pada presentasinya Pak
Puji, ya itu saya tahu prosesnya, dan Pak Puji mengawali menyusun presentasi itu gitu, dan luar biasa ya. Saya belajar banyak dan saya ingin mendapatkan presentasi itu, dan mudah-mudahan bisa bertemu Pak Puji dan teman-teman pada saat saya pulang kampung akhir bulan Juni. Ada beberapa, pertama saya ada pesan dulu dari saya karena sesuai dengan apa yang dipresentasikan sama Pak Puji. Pertama adalah tantangan negara-negara newcomer countries, negara-negara yang ingin membangun PLTN gitu. Mohon bisa diperbaiki, ada senior-senior saya, Pak Anhar, Pak Ferhat, Pak Budi. Jadi bagaimana untuk memulai program PLTN, program ya, bukan project, program PLTN. Dan ini kita sudah struggle dari tahun 60, 70, 80, 90, dan saya sudah bekerja di bidang PLTN ini 32 tahun, tahun ini 33 tahun ya. Bagaimana untuk memulai program PLTN, dan apakah pemerintah itu memahami tentang komitmen dan kewajiban yang terkait dengan program pembangunan PLTN ya. Dan kita memerlukan banyak hal beyond teknologi. Jadi di luar, jadi yang dikotakan Pak Puji ini, apa yang disampaikan Pak Puji luar biasa pentingnya. Karena teknologi bisa mengikuti, tetapi programatik, decision making proses itu sangat penting. Jadi belajar teknologi sangat penting dan itu pelik, tetapi yang paling penting adalah komitmen dan bagaimana menyusun programatik negara, karena nuclear power plant atau PLTN itu state business. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang bisa melakukan value tentang bagaimana tentang suatu program PLTN. Berikutnya adalah apakah kita mempunyai human resource atau tenaga kerja kita, baik dari segi programatik maupun project. Duitnya dari mana? Siapa yang akan membiayai, dan tentunya terkait dengan tadi katakan tentang masalah keselamatan. Kalau terjadi insiden atau kecelakaan nuklir, make sure bahwa tidak terjadi korban dari penduduk ataupun lingkungan. Dan juga terakhir adalah terkait dengan pembuangan radioaktif waste atau sampah radioaktif. Baik, saya memulai presentasi teknis saya. Jadi terkait presentasi saya fokus banyak terhadap modular reactor, tapi saya akan membawa beberapa slide terkait dengan perkembangan terkini. Ini adalah status hari ini. Status hari ini Pak Puji, Pak Ferhat, Pak Anhar, tentang status of nuclear power plant deployment hari ini dari Power Reactor Information System. Silahkan diakses. Hari ini terdapat 422 PLTN yang beroperasi di 32 negara. Ini menghasilkan power atau daya 377 gigawatt elektrik install terpasang. Dan ada 57 unit PLTN di 18 negara. Jadi yang kalau dalam 2-3 tahun ke depan ini terkonek dengan grid, dengan jaringan, ada hampir 60 gigawatt elektrik. Jadi 370 ditambah 60 ya, itu sekitar 430 dalam 2-3 tahun ke depan, tentunya dikurangi reaktor-reaktor yang decommissioning. Jadi ada, nah ini negara akhirnya nih dalam 3-4 tahun kita ada lebih dari 50 negara yang mengoperasikan PLTN. 1/4 negara di dunia mengoperasikan PLTN. Dan itu, nah saya menunjukkan yang sengaja yang di kolom sebelah kanan menunjukkan beberapa negara contoh buat Indonesia. Ini negara-negara ini Pak, negara-negara sahabat Indonesia. Uni Arab Emirat, Bangladesh, Turki, Mesir, Saudi Arabia, dan negara Eropa yang lain, Poland dan Belarus. Waktu saya mulai kerja di Batan tahun 91, ada itu kunjungan expert IAEA untuk mentraining trainee internasional di Bandung, di Serpong sama di Jogja. Itu pesertanya itu teman-teman dari Bangladesh, dari Mesir ya. Waktu itu belum ada Saudi Arabia target perang PLTN, juga Turki. Sekarang mereka udah menjadi leaders. Jadi leader chairman dari tim Bangladesh Turki itu angkatan 2-3 tahun lebih muda dari saya gitu.
Jadi misalnya di IAEA Indonesia tentu saya sangat mengangkat Indonesia. Jadi Indonesia harus bangkit. Negara-negara sahabat kita sudah mengoperasikan PLTN dan mereka decision making proses yang sangat cepat bahwa PLTN sangat bermanfaat sebagai alternatif energy supply. Ya, itu poin saya. Berikutnya saya masuk ke dalam semua modular reactor. Ya, semua modular reactor itu selain daripada PLTN berdaya besar. Singkatnya itu namanya semua modular reactor itu adalah reaktor yang berdaya sampai dengan 300 MW elektrik, di mana sistem struktur dan komponennya itu dapat factory build dan transportable. Ya, untuk apa SMR itu? SMR itu bukan karena kecilnya atau karena besarnya atau karena modularity-nya, intinya adalah bahwa opsi teknologi untuk tapak atau negara atau region di mana PLTN besar itu nggak bisa masuk. Entah itu karena kemahalan, atau itu karena kompleks programnya, atau gridnya terlalu kecil gitu. Jadi PLTN tipe SMR ini sebagai salah satu solusi gitu, sebagai suatu solusi opsi. Meskipun keberadaan sekarang PLTN yang ada di dunia itu opsinya adalah reaktor-reaktor besar. Tetapi di dalam 5-10 tahun ke depan, opsi kita mempunyai opsi SMR. Saya akan tunjukkan skenario-nya. Jadi ini key attribute dari PLTN semua modular reactor. Ada 5 atau 6 tujuan atau objektif. Yang pertama adalah better affordability. Better affordability itu bahwa masalah utama daripada PLTN itu high capital cost, high upfront capital cost. Jadi teknologi intensif. Jadi high tech, jadi capital cost-nya itu mencapai 70-75% dari biaya keseluruhan, tapi biaya fuel-nya sangat murah dan juga ada biaya operation maintenance yang sangat murah dengan advances, tapi technological advances cost-nya itu sangat tinggi. Nah, dengan SMR ini adalah opsi untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai lower upfront capital cost. Jadi biaya yang diperlukan untuk capital itu lebih rendah melalui namanya economy of serial production. Jadi dengan modularity, modularisasi, di mana sistem struktur dan komponen itu karena kecil itu dibuat di pabrik, lalu ditransfer ke site dengan transportability method gitu. Nah, berikutnya adalah bahwa di beberapa negara, termasuk di northern bagian utara Rusia, bagian utara Kanada, dan juga di Asia Tenggara, itu banyak remote region, banyak pulau-pulau kecil, banyak daerah-daerah terpencil yang masih disuplai oleh diesel. Ya. Nah, sekarang kita mempunyai di dalam SMR ini micro reactors. Bukan mimpi, tetapi sudah reality. Jadi Kanada sekarang sedang melakukan proses licensing untuk micro reactors, di mana predecessor saya Pak Frederick Reitsma yang coping dengan Indonesia bertahun-tahun itu sekarang di USNC sedang melakukan perizinan proses licensing di Kanada untuk deployment di Chalk River. Berikutnya adalah smaller footprint. Jadi smaller footprint ini opsi PLTN yang bukan hanya dayanya kecil, tetapi juga footprintnya atau luas daripada fasilitas itu lebih kecil, significantly lebih kecil dibandingkan reaktor besar. Berikutnya, meskipun hal ini bisa sensitif untuk negara-negara yang mempunyai banyak batu bara yang aksesnya lebih murah seperti Indonesia, di Amerika dan Eropa itu SMR, begitu juga opsi nuklir yang lain itu digunakan untuk mengganti PLTU atau PLT fossil yang sudah aging, sudah retire dan decommissioning. Yang terakhir adalah ini menunjukkan bahwa nuklir itu di bagian negara itu bukan ancaman untuk eksistensi sumber energi listrik lainnya. Rata-rata juga nuklir kecuali Prancis atau Prancis atau beberapa negara itu yang lebih dari 50%. Tapi rata-rata nuklir kontribusinya di setiap yang di negara yang disebutkan 32 negara tadi kurang dari 20%. Jadi still large extent of energy itu supply dari batu bara atau fosil. Jadi bukan threatening komponen
Jadi kadang-kadang suka diinterpretasikan sebagai karena ada nuklir. Jadi ini nuklir kalau masuk ke suatu negara itu tidak mengambil rezeki bisnis case untuk sumber pembangkit lainnya. Nah, ini major line of technology. Ini buat teman-teman di BRIN, di Batan, di Bapeten, di PLN. Ada 6 major line of technology. Mohon maaf kalau saya campur dengan bahasa Inggrisnya karena tidak selalu otomatis otak saya untuk bisa translate ke bahasa Indonesia. Pertama adalah water cooled reactor type. Jadi ini tipe PWR dan BWR, land based, itu fix di di tapak normal. Berikutnya adalah marine based. Jadi PLTN terapung. Ini sudah di-deploy terutama di Rusia, dan teknologi ini dikuasai oleh beberapa negara yang mengoperasikan kapal angkatan laut Navy ship dengan tenaga nuklir. Nah, ini tidak mempunyai propeller, jadi mengapung, dikunci atau dijangkarkan dengan dock, atau juga di-deploy untuk memberikan power atau daya di oil and gas rig. Berikutnya high temperature gas cooled reactor type, yang adalah satu reaktor tipe SMR yang sudah dioperasikan. Molten salt reactor, di mana beberapa negara termasuk Indonesia ada organisasi dan industri yang mengembangkan teknologi MSR, termasuk juga komponen Batan di dalam BRIN juga mengembangkan R&D di teknologi ini. Lalu liquid metal cooled fast reactor, reaktor dengan neutron spektrum cepat, dan microreactor. Microreactor ini dalam subkategori dalam SMR dengan daya sampai sekitar 20 megawatt thermal atau 5 sampai 10 megawatt elektrik. Ini buku terbaru, buklet terbaru untuk Advanced Reactor Information System udah publish. Terima kasih untuk Batan, Pak Topan, dan juga Torkon Indonesia yang contribute. Saya sangat bangga memasukkan program-program atau proyek-proyek ke para ahli Indonesia di dalam publikasi IAEA. Dan silahkan di-download, dan saya masih punya beberapa kopi juga. Ada Pak Parman di sini, saya Scientific Secretary untuk meeting RCM yang dihadiri Pak Parman dari BRIN, bisa dibawakan beberapa kopi kalau beliau pulang ke Indonesia akhir pekan ini. Ini adalah global map of SMR technology development. Ada 80 PLTN, teknologi PLTN, meskipun kesiapannya mungkin hanya sekitar 15 atau 20 yang bisa dideploy sampai dengan tahun 2035 atau 2040. Tapi ada 18 negara yang mengembangkan dan berencana untuk mengoperasikan PLTN dengan tipe SMR di 20 tahun ke depan. Jadi vendor country-nya termasuk Rusia, Korea, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, ya, dan Czech Republic, juga Argentina, ya, dan ada beberapa negara lainnya terkait juga newcomer countries seperti Indonesia, Denmark juga itu ada melaksanakan advance R&D untuk PLTN tipe SMR. Nah, ini state of development and deployment. Ini yang penting bahwa 83 ini banyak amat. Banyak sekali, enggak Pak. Jadi lihat ada stage-nya. Beda-beda kesiapannya, ya. Jadi ada banyak sekali reaktor di dalam pre-conceptual dan conceptual design. Ini ada established company, tapi ada juga kumpulan university professor yang ngumpul dengan studentnya untuk membuat PhD. Jadi ini paper reactor, ya. Tapi juga ada beberapa di antara reaktor ini juga akan lanjut ke tahap desain selanjutnya seperti basic detail design, dan juga mungkin akan dapat potensi diadop untuk program PLTN di negara bersangkutan. Di sini bahwa kemampuan institusi di suatu negara melakukan teknologi readiness level, bagaimana mengevaluasi klaim dari vendor, bagaimana melakukan manufacturing readiness level, untuk bagaimana kita mempunyai good local content, national content, bagaimana industri dalam negeri itu bisa membantu dalam program PLTN, meskipun kadang-kadang juga vendor tidak mau, karena akan membuat suatu proses
proses deployment menjadi kompleks dan juga kalkulasi dana budget juga untuk purchase agreement agak menjadi lebih kompleks. Tetapi pada intinya ini berikut ini saat ini hanya ada 2 PLTN tipe SMR yang beroperasi dan ada 3 atau 4 reaktor tipe SMR yang sudah mulai konstruksi. Ujung-ujungnya sekitar tahun 2030 itu akan ada sekitar 10 atau 11 jenis PLTN tipe SMR yang akan koneksi to the grid yang kontribusinya tidak lebih dari 1,6 gigawatt. Jadi ya kalau Indonesia tadi dari Pak Agus itu akan mulai tahun 2029 ya Pak Agus, 2008, 2029 sampai dengan 2034 berarti Indonesia ya masih ada opsi reaktor-reaktor besar kalau siap memang gitu. Jadi karena opsi PLTN pada saat itu masih first of a kind engineering. Sebetulnya kalau dari IAEA ini bisa seperti ini agak sedikit risky karena kita dan discourage kegiatan PLTN SMR, tapi pada realitanya tetap demikian. Jadi readiness levelnya dari SMR itu setelah reaktor-reaktor yang saat ini sedang dibangun dan dioperasikan gitu. Jadi kalau Indonesia harus mempunyai policy tidak mau adopt first of a kind design atau mau yang proven design, kalau mau SMR ya setelah tahun 2035. Tetapi untuk melihat tadi programnya Pak Agus, kalau mau membangun tahun 2029, berarti kontraktual mulai tahun 2025, 2026 dan nggak lama lagi itu opsinya adalah reaktor-reaktor besar yang established dan sudah banyak dipakai negara-negara baru juga. Jadi entrance country seperti Mesir, Turki, Bangladesh, Polandia itu menggunakan reaktor-reaktor yang sama teknologinya. Jadi kita banyak teman yang menggunakan. Jadi ya. Nah, ini adalah major technology developers. Ada sekitar 60 technology developers. Beberapanya adalah state owned. Jadi dalam satu hal lagi juga ada yang statement yang sebetulnya cukup sensitif. Selain tadi yang disebutkan sama presentasi Pak Agus, technology readiness level, lalu manufacturing readiness level dan innovation readiness level, ada berikutnya lagi Pak, institution readiness level. Jadi sebagai itu kalau di dalam bidding ada itu sekuat apa suatu organisasi itu dapat mendeliver program PLTN ke negara lain. Jadi kita di sini rata-rata nuklir itu harus ada dukungan negara dan vendor juga adalah vendor yang di cover sama negara asal. Itu sangat penting. Ya. Ini sekali lagi ada SMR design across the global region. Jadi ada 18 negara yang melaksanakan riset R&D dan development untuk PLTN dan beberapa negara akan membangun PLTN SMR beberapa tahun terakhir. Ini power range, ini hanya daya saja, daya untuk PLTN SMR dan apa saja desainnya. Ini untuk marine base, jadi tahun 2005, tahun 2006 kalau nggak salah juga ada approach dari Rusia ke Indonesia untuk deploy floating nuclear power plant, tetapi juga Rusia juga baru yang komersialnya baru 1 gitu. Jadi ada hope, tetapi juga ada risk gitu. Risknya bukan teknologi Pak, tapi institutional legal framework. Kalau floating nuclear power plant ini diimpor dari suatu negara Eropa atau dari Amerika Northern America ke Asia Tenggara itu akan melalui perairan negara-negara lain. Apabila terjadi collision atau tuburukan, apabila terjadi kecelakaan, apabila terjadi kebocoran, itu legal dan institutional aspeknya harus dibahas dan hukumnya itu gimana. Ini saat ini kami mempunyai staf ahli baru Ibu Christina Johari yang bergabung bersama Impro 2 minggu lalu, yaitu di sectionnya itu membahas sekarang tentang legal and institutional aspect dari floating nuclear power plant atau transportable nuclear power plant. Jadi lebih kompleks sedikit dibandingkan PLTN biasa ataupun SMR yang stick built di negara yang akan yang mengadop PLTN tersebut. Ini sekedar untuk power range dari tipe modular STGR, salah satunya adalah STGR yang saat ini beroperasi di Cina. Ini untuk liquid metal cooled fast reactor, salah satunya reaktor besar Brest OD300 yang dalam pembangunan di Rusia.
ini power range of SMR for molten salt reactor type. Jadi reaktor molten salt reactor type di sini adalah salah satunya yang kadang-kadang yang di ujung itu integral molten salt reactor di Kanada yang juga mengalami sedikit impediment karena apa namanya kesiapan regulasinya sedikit lebih pelik karena rata-rata regulators itu termasuk juga bukan hanya Bapeten juga bahkan negara-negara maju Amerika Serikat, Kanada, Inggris itu mereka pengalamannya itu dalam pengalaman dalam water cooled reactor berpendingin air. Nah baru ini sekarang Cina, Amerika dan Rusia, Cina, Rusia, Kanada dan Inggris melakukan capacity building di regulatornya untuk di badan pengawas tenaga nuklirnya untuk melakukan perizinan terkait reaktor-reaktor non water cooled termasuk STGR ataupun molten salt reactor dan lain sebagainya. Nah berikutnya di microreactors ini opsi juga untuk negara-negara yang memiliki remote region daerah-daerah terpencil dan kepulauan dan bisa menggantikan diesel. Ya ini fuels. Jadi pesan yang saya sampaikan di sini adalah untuk water cooled type SMR itu menggunakan standardized fuel. Standar fuel. Jadi tidak ada inovasi dalam fuel, tapi standarnya sama dengan reaktor-reaktor yang sudah komersial, tetapi diperpendek sehingga ada tes yang diperlukan untuk validasi program bahan bakar. Ada juga advanced fuel, termasuk fuel molten salt fuel, lalu ada trisul fuel yang digunakan untuk STGR, yang tentunya semuanya mempunyai benefit, tapi ini mempunyai benefit dan juga mempunyai kendala karena tidak off the shelf. Jadi kita tidak ada misalnya sekarang mau beli ada nggak tokonya trisul fuel. Jadi kalau misalnya ada suatu program PLTN SMR water cooled itu ada vendor-vendor, ada Tefal, ada Westinghouse, Mitsubishi Fuel, ada Areva Fuels, dan sebagainya. Tapi untuk reaktor-reaktor seperti high temperature gas cooled reactor saat ini tentunya hanya Cina yang memproduksi dan akan diuji 2-3 tahun ini ke depan ini tentang bagaimana mendapat komersialisasi bahan bakar. Bahan bakar itu komponen utama dan pelik. Ya. Apabila kita harus ada berbagai dimensi yang kita harus perhatikan. Berikutnya adalah bahwa PLTN tipe SMR, begitu juga PLTN besar, tidak hanya digunakan untuk memproduksi listrik, tetapi juga digunakan untuk non-electric aplikasi non-listrik seperti seawater desalination, lalu district heating, smelter ya Pak Agus. Jadi tergantung dari exit temperature daripada PLTN tersebut, jadi bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi non listrik. Ya. Nah ini Maaf Pak, sebetulnya pesan yang ya. Pak maaf potong waktunya kira-kira 5 menit lagi ya Pak, 5-7 menit lagi. Ya 2 menit 20 detik saya selesai, insya Allah. Oke siap. Prospect and action for a deployment. Jadi saat ini itu adalah saat di mana demonstrasi keselamatan dan operasional untuk program PLTN SMR. Di dalam 5 tahun ke depan kita lihat apakah akan ada continuity of orders dan apakah PLTN jenis ini kompetitif dan harus memiliki penting ini sekali robust supply chain. Penting sekali. Jadi karena bikin PLTN tidak hanya sekali, jadi tidak bisa membuat pabrik dari ratusan komponen dan struktur hanya untuk bikin satu PLTN. Jadi kayak kita punya membuat suatu mobil Toyota Kijang misalnya, ada komponen banyak, ada setirnya, ada pedal rem, ada silinder blok. Kita tidak bisa membuat pabrik hanya bikin satu mobil, tapi untuk ratusan atau ribuan mobil demikian. Berikutnya adalah harus ada kesiapan perizinan, kesiapan regulatori atau Badan Pengawas Tenaga Nuklirnya harus mempunyai regulatory framework yang robust, yang siap untuk memberikan perizinan dan mereview PLTN yang diajukan pada regulation. Akhirnya, maupun negara berkembang atau negara maju untuk melalui suatu program PLTN memerlukan pembangunan infrastruktur yang tepat, yang robust sebelum PLTN itu dapat dibangun. Demikian, Mbak. Terima kasih. 2 menit 20 detik. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas presentasinya. Tentunya sangat menarik dan insightful untuk kita semua. Kemudian acara berikutnya adalah tanggapan dari Bapak Tovan dari BRIN. Silakan, Bapak.
dikasih waktunya 10 menit. Oh, saya dulu ya. Oke. Makasih Kang Hadid presentasinya, Pak Agus presentasinya, Mbak. Mohon izin saya share screen ya, Mbak. Iya boleh Pak, silakan. Oke. Semoga sudah kelihatan. Ya, 10 menit singkat. Ini sudut pandang kami di Research Center for Nuclear Reactor Technology atau PRTRN BRIN. Pertama, ada beberapa momentum menarik dari transisi net zero emission ya. Kata kuncinya mungkin momentum untuk implementasi reaktor nuklir atau energi nuklir ini sekarang sangat menarik. Dari beberapa milestone ini ada beberapa yang menarik, misalnya selain tentu aplikasi nuklirnya sendiri ya. Misalnya tadi sudah dibahas oleh Kang Hadid juga, Indonesia juga untuk NZE punya target hydrogen utilization. Nuklir bisa contribute di situ. Ada retirement of PLTU, nuklir juga bisa contribute untuk mereplace, nanti kita akan ceritakan. Poin takeaway message-nya mungkin nuclear energy solve energy security. Ini Sustainable Development Goal nomor 7 ya, dan juga climate change, Sustainable Development Goal nomor 13. Yang dua ini sebenarnya kadang susah dipecahkan. Kalau memecahkan energy security, gagal di SDG 13. Memecahkan climate change, gagal di energy security. Dengan nuklir kita bisa solve both problem dengan satu solusi, yaitu energi nuklir. Meskipun tentu detailnya banyak, tetapi takeaway message-nya mungkin itu. Yang kedua, singkat, ini tentang peran BRIN sendiri, teman-teman sekalian. Jadi kalau di situ kita menggunakan milestone dari IAEA, start dari R&D sampai akhirnya proyeknya implemented. BRIN punya limitasi, paling jauh kita melangkah itu hanya di pilot plan atau demonstration. Tetapi kita ingin menjadikan itu justru nanti sebagai salah satu opsi solusi ya. Sehingga interaksi kita dengan vendor, kalau ada vendor yang ready to commercialize design atau mereka ingin direct commercialization path, maka BRIN siap kolaborasi sebagai technical supporting organization. Jika ada vendor yang desainnya in progress dan mereka juga willing to go via demo plan milestone di Indonesia, maka BRIN role kita siap sebagai kolaborator, co-development, bahkan license holder. BRIN punya privilege sebagai badan pelaksana untuk membangun reaktor nuklir yang non-komersial. Tentu sudut pandangnya kembali itu limitasi, tetapi bisa jadi menjadi milestone antara untuk membuka gerbang komersialisasi. Ini singkat R&D Nuclear Reactor Technology. Intinya kita ingin membantu successful realization ya nuclear energy concept ke real terbangun. Urutannya mulai dari pre-FS, FS, site licensing, design approval, itu detailnya tentu banyak sekali di balik itu. Design approval terutama safety analysis report, teman-teman BRIN atau kolaborator kita di R&D menyiapkan diri supaya siap untuk membantu siapapun yang mau mengimplementasikan nuklir, start dari even pre-FS, ya, cost benefit analysis, kita membangun kompetensi itu, studi tapak kita membangun kompetensi itu, sampai juga safety analysis yang diperlukan di design approval. Tahap selanjutnya ini mungkin perlu kehadiran teman yang diwakili oleh Mas Kadek di sini ya, yaitu engineering company yang memang manufacture something, building something ya. Kita di BRIN tentu tidak di-train dan tidak diarahkan untuk ke sana, tetapi engineering company yang merealisasikan itu ya baik nasional maupun juga internasional. Dan ini saya ambil dari Kang Hadid ya, message saya, kalau saya tambah dengan message saya secara ini juga saya ambil sebenarnya dari Kang Hadid sebelumnya. Ada teknologi-teknologi yang istilahnya immediate deployment immediate deployment harusnya. Ada beberapa yang teknologi yang siap dan sudah diaplikasikan di beberapa negara. Catatan atau message lainnya adalah membangun PLTN, hal yang mungkin kita lakukan, karena secara konsep kadang sebagian merasa kita tidak mungkin ya. Apalagi kita sudah lama belum berhasil. Saat ini meresume yang Pak Hadi tadi, 57 PLTN sedang dalam proses pembangunan, dan beberapa saya istilahkan sesama negara berkembang ya, Turki, Mesir, Bangladesh, Uni Emirat Arab terlebih dahulu ya, sehingga semoga tidak ada lagi istilah SDM kita tidak siap ya, karena compare dibandingkan dengan SDM ini saya pikir kita sangat siap ya. Mungkin representasi hari ini ada Kang Hadid yang
berkarir cemerlang di level internasional di IAA, dan banyak para senior-senior kita di sini, Prof. Anhar, dan semuanya menunjukkan itu. Dan beberapa opsi finansial dapat menjadi pilihan dengan prioritas untuk kepentingan nasional. Ini belajar dari beberapa kasus ya, misalnya apakah kita pakai opsi BOO ya, build on operate, yang itu risiko kita kecil. Basically mungkin dilakukan untuk yang available in market teknologi. Dan ini menguatkan yang tadi Pak Kang Hadid sampaikan tentang immediate teknologi yang siap diaplikasi. Kalau mau cepat, maka ada teknologi yang siap diaplikasikan, dan itu available in market, dan negara yang semisal kita sudah mengerjakan. Hal yang baru juga ini teknologi SMR ya, yang tadi juga dipersampaikan Kang Hadid. Masalahnya adalah bagaimana menginvite mereka sehingga akhirnya membangun teknologi itu di Indonesia. Ini mungkin target kita agar kita punya experience betul-betul membangun, baik direct commercialization ataupun opsi kedua yang BRIN bisa tawarkan di sini adalah via demo plan. Karena sebagai badan pelaksana, BRIN memiliki privilege untuk membangun demo plan ya, tanpa harus menunggu tanggal go nuklir yang tadi disampaikan Pak Agus Puji tanggalnya ya. Sekarang mungkin COD target pemerintah 2039 misalnya. Ini ada sedikit ya info tadi. Terima kasih Kang Hadid sudah mengapresiasi tim kami di BRIN dan juga kolaborator kami. Ada desain internal kita, Fluid atau RDE yang dimasukkan di. Di kiri ini banyak sekali teknologi yang sekarang sudah berkomunikasi, tapi kembali homework-nya, PR-nya bagaimana betul-betul akhirnya bisa constructed ya, atau bisa build di Indonesia. Ini yang kita tawarkan sebenarnya, demo plan-nya seperti apa sih? Sebenarnya ada keleluasaan di satu sisi, BRIN sebagai lembaga pemerintah yang punya privilege membangun demo plan, kita menawarkan apakah ada di antara vendor-vendor itu yang memang punya milestone melalui demo plan. BRIN bisa act sebagai license holder ke Bapeten, ya, implementing SMR technology di specific site di Indonesia. Jadi teknologi yang mungkin sudah even license secara general di luar, maka kita bisa kolaborasi untuk membawanya license di specific site di Indonesia. Ya. Istilahnya bagaimana mereka mendapatkan specific site license di targetnya. Ini saya pakai gambar umum saja, ya, tidak pakai gambar salah satu vendor. Dan ini kalau jadi maka menjadi first of a kind SMR di Indonesia to be potentially duplicated ya, untuk bisa diduplikasi. Ini sebenarnya tawaran kita kepada vendor. Apa sih yang dijual kan? Kalau bikin demo plan tentu mereka nggak bisa jualan listrik. Tetapi insentif yang kita tawarkan, kalau Anda yang pertama membangun di Indonesia ini, even awalnya adalah demo plan, mungkin peluang besar Anda bisa membangun, menduplikasi kesuksesan itu di beberapa site potensial. Untuk tambahan, ini menariknya kogenerasi, karena meskipun reaktornya demo plan, ini to be discussed, tapi beberapa menyatakan kemungkinan konsep ini ya, reaktornya sendiri mungkin demo plan, tetapi steam-nya bisa dipakai untuk aplikasi misalnya hidrogen, produksi hidrogen. Sehingga vendor atau bisnis entity itu bisa memulai bisnis mereka, bisa mereka earn revenue dari bisnis kogenerasi, hasil kogenerasinya tersebut, bukan jualan listrik yang masih terbatas sebelum adanya RUPTL lah ya secara nasional. Ini ya tawaran kita, site-site yang ada dan sudah teman-teman Batan sejak lama lakukan studinya, yang terbaru di Kalbar, sebelumnya ada di Bangka Belitung. Seandainya memang vendor itu siap untuk sama-sama berkolaborasi, site spesifiknya di tersebut. Yang ini juga teknologi usulan yang tadi kembali menguatkan apa yang disampaikan Kang Hadid, Pak Hadid Suke. Ada peluang menarik yaitu replace existing coal-fired power plant dengan nuklir ya. Di sini nuklir, di sini coal power plant, dan tentu idenya adalah avoid stranded national asset. Bagaimanapun PLTU yang ada di seluruh Nusantara ini kan aset nasional ya. Ujung-ujungnya dia adalah aset nasional kita, sehingga sayang kalau semuanya kemudian disuntik mati dan hilang. Di sisi lain kita Indonesia mendapatkan funding yang tampaknya besar ya, dengan proyek JETP dan lain sebagainya, turunan dari G20, yang kalau ini di-matchingkan ini akan menarik ya. Misalnya dengan konsep ini kita punya PLTU awal, lalu kita sisakan bagian-bagiannya
Yang kita hilangkan hanya produksi steam dari boiler pembakaran batu bara. Sisanya bisa kita pakai, kita gabungkan PLTN yang ada, dan kita tentu, dan teman-teman jangan dibayangkan ketika kita mengerjakan konsep ini yang dipertahankan hanya turbin dan generatornya, tapi ada infrastruktur besar yang dipertahankan, itu jaringan listriknya. Jadi kita tidak harus membangun jaringan listrik baru, ya tempat yang ada di PLTU itu tentu bisa dimanfaatkan. Ini tentu detailnya banyak sekali masalah ya, seperti tadi kita sampaikan, kita perlu menyiapkan start dari FS-nya, site study-nya, perizinannya banyak sekali, dan disitulah teman BRIN, para peneliti R&D menyiapkan kompetensi untuk membantu pihak-pihak yang memang berkolaborasi bersama merealisasikan target. Ini catatan kedua yang terakhir terkait dengan masukan dari Pak Hadi tadi. Jadi ada immediate deployment, itu sudah siap sebenarnya, negara-negara sesama negara berkembang menunjukkan hal itu ya. Bangladesh, Turki, Mesir, Emirat Arab itu bisa. Dan tren baru yang tadi juga disampaikan Pak Kang Hadi, small modular reactor ini sebenarnya sangat appropriate ya dengan kebutuhan Indonesia yang distributed demand ya. Jadi kita huge yet distributed, gitu. Gede tetapi sebenarnya dia adalah kecil-kecil yang banyak. Juga selain electricity ada konsep kogenerasi ya. Dan ini membuka kesempatan bagi nuklir untuk mensupport kebutuhan energi yang lain seperti hydrogen production atau yang lain. Dan SMR design is near term deployment, beberapa ada dalam fase yang dekat meskipun tidak immediate deployment, tetapi kita istilahkan near term deployment, seperti mungkin Pak Hadid bilang tadi at least next 5 years atau maybe 10 years, tetapi kita bisa memulai kolaborasi itu. Indonesia, BRIN mengajak kolaborasi itu, menawarkan konsep tadi. Kalau memang mau going directly to commercialize, BRIN siap sebagai TSO. Kalau mau kolaborasi untuk melakukan event demo plan, ya BRIN juga siap untuk berkolaborasi, bahkan taking risk yang menjadi license holder untuk hal tersebut. Itu mungkin teman-teman di sini, Pak Senior, mohon maaf ya apabila ada yang salah, mohon bisa dilengkapi, dan apabila ada yang menarik, mari kita follow up bersama konsep tersebut. Demikian, terima kasih. Mari kita kolaborasi untuk merealisasikan energy for sustainable. Baik, Pak Topan, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian saya oper pembahasannya ke Mas Fendi. Ya, makasih Mbak Aliani. Mohon maaf lagi dalam perjalanan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin saya nggak begitu saya cuman kenal sama Mas Topan dan beberapa teman di Jepang dulu. Perkenalkan, saya Kadek Fendi Sutrisna. Kebetulan saya kerja di PLN Engineering ya, salah satu perusahaan engineering satu-satunya dari PLN yang tugas kami itu membuat suatu kajian studi kelayakan, baik itu dari PLTU, PLTG, PLTMG, panel surya, angin, termasuk pump storage dan PLTA lainnya. Nah itu saya kebetulan memang pernah terlibat di nuklir saat saya mengambil S2 di Jepang dari tahun 2009 sampai 2011, di mana tergabung di Giant program, di mana itu adalah negara-negara yang belum memiliki reaktor nuklir. Saya ketemu Pak Agus Puji juga di Jepang. Mungkin Pak Agus masih ingat ya. Kemudian kita bergabung di Giant program, itu ada Kazakhstan, Vietnam, Thailand, di mana negara-negara yang belum memiliki nuklir. Nah, kita belajar di sana. Kemudian setelah lulus itu kebetulan juga kena kecelakaan Fukushima. Jadi lumayan banyak pengalaman terkait nuklir. Ya, saya pernah masuk beberapa reaktor di Jepang, Fukushima, Monju, dan Tokemura, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu saya bekerja di Toshiba Jepang, kemudian lanjut ke PLN Engineering. Nah, memang
tantangan untuk pengembangan nuklir di Indonesia ini cukup berat. Nah, satu-satunya jalan untuk mempercepat ini adalah kita berkolaborasi ya seperti ini ya. Nah, ini mumpung kesempatan yang bagus sekali saya diundang di sini. Saya membuka pintu sebesar-besarnya untuk berkolaborasi. Ya, jangan lupakanlah kami di PL Engineering apabila ingin mendevelop PLTN di Indonesia, karena memang kami pelajari bukan hanya satu tipe pembangkit, bukan hanya PLTU, bukan hanya PLTB, semua kita pelajari. Nah, itu yang dari kami tidak paham sama sekali, tiba-tiba kami harus belajar, kami harus bisa menerjemahkan teknologi-teknologi yang berkembang di dunia untuk diterapkan di Indonesia. Ini itu tantangannya cukup besar. Nah, kalau memang teman-teman dari BRIN dan teman-teman perjuangan lainnya, memang kalau memang ada bahan untuk dikerjakan bersama dengan TLNI, kami membuka pintu sebesar-besarnya. Tadi usulan-usulan dari Pak Topan bagus sekali, tapi sepertinya kita harus perlu banyak-banyak diskusi, karena memang sepemahaman kami untuk spek di PLTU, contohnya tadi itu generatornya itu kan 3000 RPM, sedangkan PLTN menggunakan 1500 RPM. Dan juga tuh turbinnya juga harus berbeda semua, dan beberapa komponen lainnya juga berbeda semua. Nah, itu mungkin kalau memang ada waktu kita lebih sering kopi darat lah, sehingga menghasilkan bagaimana caranya membuat proyek PLTN ini layak, karena itu yang tantangan utama ya. Karena tantangan saat ingin menggantikan PLTU menjadi PLTN itu artinya harganya harus sekompetitif PLTU, karena memang kita listrik disubsidi ya. Saat listrik ini disubsidi, disitulah kita untuk mengembangkan pembangkit cukup susah. Saya ambil contoh saja, banyak ada potensi hydro, solar. Nah, saat kita mulai memasuk misalnya ke jaringan Jawa, nah kita harganya harus sesuai dengan BPP di Jawa, yaitu sekitar 7 sen. Nah, 7 sen itu tidak mudah untuk membuat suatu proyek itu menjadi layak, even itu hydro, solar maupun yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang ada kesempatan, kita bisa mulai untuk masuk selain ke teknis juga ke bagian komersial, sehingga kami bisa mendapatkan bayangan dari sisi teknikal. Mungkin di grid ini bisa pemilihan tapak pun tidak semerta-merta lokasi ini dari sisi kegempaan aman, dari sisi RT RW dan itu juga aman. Nah, tapi kan juga harus apakah energinya bisa terserap, seperti itu juga perlu dikaji. Nah, kami di PLNE itu memang satu-satunya mungkin ya yang memiliki data kelistrikan terlengkap sebagai konsultan engineering di Indonesia, seperti itu. Nah, kami bisa membantu untuk melakukan studi bersama dan untuk untuk mempropos itu masuk ke dalam RUPTL juga kami bisa mendorongnya, kira-kira seperti itu. Kalau memang ada pertanyaan atau bahan diskusi, kami persilakan. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Salam kenal Pak Hadid, Pak rekan-rekan lainnya. Silakan kalau memang ada pertanyaan kita berdiskusi. Baik, terima kasih Mas Fendi. Sekarang kiranya saya bisa buka sesi tanya jawab umum ya. Ada pertanyaan pertama ini dari Mas Warsono di chat. Ada 2 pertanyaannya. Yang pertama adalah ketersediaan bahan bakar nuklir dunia seperti apa dan sampai kapan kira-kira cadangannya. Dan pertanyaan yang kedua adalah apakah bahan bakar nuklir bisa diperoleh dalam negeri. Siapa aja sih bisa jawab? Saya bisa Kira-kira jawab. mungkin Pak Hadid mau mulai? Ya. Terima kasih Pak Warsono atas pertanyaannya. Jadi yang barangkali yang tadi kurang banyak dibahas itu tentang availability atau ketersediaan bahan bakar. Ketersediaan uranium itu pertama adalah in abundance, sangat berlimpah. Itu poin yang pertama. Yang kedua tentang ketersediaan bahan bakar nuklir komersial ataupun untuk demonstration, itu juga mempunyai untuk reaktor-reaktor komersial itu ketersediaannya banyak, malah lebih banyak daripada ketersediaan bahan bakar untuk reaktor riset. Jadi ketersediaannya sangat
besar, dan untuk reaktor yang beroperasi 422 mungkin sekitar 60-70 unitnya reaktor baru itu supply chain untuk bahan bakarnya sangat lengkap. Tentang bagaimana kesiapan uranium dalam negeri di Indonesia, Pak Topan silakan jawab, dari teman-teman dari BRIN, dari Batan bisa menjawabnya. Tetapi untuk dua hal yang saya jawab untuk negara newcomer countries. Pertama, apabila targetnya komersial, ya tentunya itu satu paket bahan bakar itu dengan paket teknologi yang kita beli EPC. Tapi kalau misalnya kita mempunyai demonstration plan, itu kita menentukan apakah akan membuat bahan bakar sendiri di dalam negeri atau dengan kerjasama dengan pihak luar negeri, sehingga ada share bahan bakar fabrikasinya sudah established bisa dipergunakan untuk reaktor di Indonesia. Tapi commercial package untuk PLTN yang di Mesir, di Belarus, di Bangladesh dan Turki itu entire package yang bahan bakar disediakan dari vendor country. Demikian. Ya, mohon izin menambahkan. Ya, terima kasih Kang Hadid. Tadi uranium berlimpah dan juga bahan bakar untuk PLTN melimpah, dan di Indonesia ya Batan sudah lama melakukan pendataan ya, potensi uranium. Ya, kita punya data uranium dan juga thorium ya di angka sekitar 80 sampai 100 sekian ton. Tapi kembali logik yang tadi juga Pak Hadid sampaikan, kita tidak perlu menunggu bisa bikin bahan bakar dulu untuk membuat PLTN. Dan ini logik yang perlu kita kuatkan sehingga agak dan ini pelajaran menarik Pak Hadid. Dulu kita di meeting IAEA kita sepakat licensing bahan bakar itu takes 20 years, 20 tahun. Ya, kolaborasi untuk memanfaatkan tadi termasuk ide demo plan yang kita sampaikan. Di antara strategiknya adalah kita menggunakan memang tukang bahan bakar yang jagoan. Artinya tukang ahli bahan bakar bikin bahan bakar. Ini terinspirasi kemarin kita bertemu dengan salah satu vendor, Pak Hadid dan teman-teman. Ternyata dengan segala prestasi mereka masih cukup rendah hati mengambil bahan bakar dari tukang bahan bakarnya, dari vendor yang memang tukang bahan bakar established gitu. Jadi mereka tambah masalah dari rencana mereka. Dan ini mungkin approach yang sangat rasional menurut kita ya. Kita mencari kolaborator yang strategik yang sudah punya mature teknologi di masing-masing. Di degree of freedom-nya kita minimumkan sebisa mungkin. Jadi pertanyaannya apakah bisa? Bisa, tetapi tidak bisa segera dan jangan jadikan itu syarat. Ya. Kalau kita menjadikan syarat, mungkin nggak nyampe-nyampe tuh PLTN-nya. Demikian mungkin teman-teman, Mbak. Terima kasih. Saya mau nanya ini tentang bahan bakar ya. Mau nanya tentang bahan bakar. Apakah ada sih negara yang memiliki PLTN di dunia ini yang bahan bakarnya diproduksi 100% dalam negeri mereka? Saya melihat Prancis tidak punya bahan seperti Indonesia ya. Jepang juga sama seperti itu. Jadi semuanya kan diimpor. Tapi pasar uranium dunia ini telah established sehingga kita bisa membeli dari mana saja. Andai kan di embargo satu pihak, nanti kita bisa beli dari pihak lain misalnya. Apakah tidak seperti itu, Pak? Saya juga bukan orang nuklir ya, tapi kayaknya tidak masalah mengenai bahan bakar, apakah harus dari dalam negeri atau luar negeri. Ya. Boleh saya jawab secara prinsip, Pak? Iya, silakan, Pak. Ya, Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Ini sebetulnya pertanyaannya ada dua hal Pak tentang hal ini. Itu yang disampaikan Pak Agus itu adalah tentang bahan bakar mentah jadi dari sumber uranium. Benar, misalnya Prancis itu sumber bahan bakarnya itu misalnya uranium alamnya itu berasal dari negara-negara Afrika. Ini sebetulnya ada konteks daur ulang bahan bakar fuel cycle namanya, dari mining atau pertambangan, miling, konversi, enrichment atau pengkayaan, dan lalu fabrikasi bahan bakar gitu. Nah, kalau yang benar kata Pak Agus bahwa ada beberapa negara, termasuk negara-negara nuklir,
yang bahan bakar uranium alamnya itu dari negara lain, termasuk negara-negara yang bahkan tidak akan melaksanakan program nuklir, misalnya di beberapa negara di Afrika, beberapa negara yang lain. Tapi untuk Indonesia misalnya, Indonesia itu kita melihat fuel cycle itu dari mana kita memberikan bahan bakar, bukan ekspor, bukan impor uranium alamnya saja, gitu. Jadi kita memberi bahan bakar dari misalnya suatu PLTN itu bahan bakar dari Amerika Serikat, dari Prancis atau dari Jepang, itu adalah kita dalam konteks fabrikasi bahan bakar. Jadi produk bahan bakar. Kita tidak tahu source si uraniumnya itu tadinya dari mana sebelum konversi, sebelum pengkayaan, sebelum mining. Tapi rata-rata dari beberapa negara yang mempunyai sumber kekayaan uranium, negara-negara yang mempunyai sumber uranium, dan Indonesia termasuk salah satunya. Oke, ada pertanyaan kedua dari Mas Leonardo di chat juga. Pertanyaan adalah, apakah ada data kualitatif atau kuantitatif mengenai perbandingan resiko antara PLTU dan PLTN? Ya, saya rasa ada beberapa referensi. Saya ada beberapa referensi. Barangkali bisa nanyakan ke pihak Batan. Batan ada referensi-referensi tentang studi-studi. Dari IAIA juga kami ada tentang perbedaan resiko berbagai sumber teknologi. Jadi pada prinsipnya semua tidak ada satupun produk teknologi termasuk handphone yang tidak mempunyai resiko. Tetapi mempunyai safety analysis untuk penggunaan semua produk teknologi serendah mungkin sehingga resiko pada kesehatan dan keselamatan dapat dipahami dan dapat dihindari. Barangkali ada tambahan dari Mas Fendi atau Pak Topan atau Pak Puji? Mungkin Silakan Pak Topan. Topan duluan. Mohon maaf, saya mau menanggapi dulu sedikit bukan menjawab, saya akan bertanya atau menanggapi tentang ke Pak Fendi, Pak. Ya, Pak Fendi, selamat kenal Pak Fendi. Salam kenal Pak Adit. Pak Fendi, ini saya agak prihatin, jadi Bapak memang saya ingin kami bekerja dari IAIA ingin menyambut dan ingin mengundang Pak Fendi dan tim ke IAIA. Begitu Siap. juga Pak Agus Puji. Ya. Jadi saya prihatin dengan ada statement dari Pak Fendi tadi tentang jangan lupakan kami PLN. Menurut kami Pak, PLN, ESDM harus memimpin. TSO Batan atau BRIN, TSO yang mengikuti. Bapak harus memimpin, Pak, harus lead. Jadi kita itu harus customer driven. Customer itu berhadapan langsung dengan PLN. PLN, ESDM harus memimpin program PLTN, R&D itu oleh Batan, BRIN, dan lain sebagainya. Dan perizinan melalui proses Batan. Tapi wah begitu kuatnya seperti negara-negara PLTN bahwa users itu yang driven. Negara, user, key stakeholdernya adalah pengguna energi yang menuntut kebutuhannya itu kepada utility termasuk PLN, dan PLN menuntut kepada pengembang teknologi. Jadi PLN should lead. Jadi justru nanti harus Pak TSO yang mengatakan Batan atau BRIN, PLN jangan tinggalkan kami. Jadi Pak Fendi, we encourage you to lead untuk memimpin Pak. Demikian. Terima kasih. Siap Pak, makasih Pak. Saya izin menanggapi Pak Adit ya Pak ya. Memang di PLN ini Pak, ada dua skema dalam mengembangkan suatu pembangkit, terutama teknologi baru Pak ya. Seperti apa itu teknologi baru ya, mungkin saat ini di Indonesia tenaga surya pun itu termasuk teknologi baru, tenaga angin pun termasuk teknologi baru, pump storage pun termasuk teknologi baru Pak ya. Ada dua skema dalam mendevelop project di lingkungan PLN. Yang skema pertama itu adalah dengan PLN membangun sendiri, yaitu EPC Pak ya. Skema kedua itu adalah IPP Pak, artinya kita mengundang swasta untuk membangun pembangkit listriknya di Indonesia. Nah itu yang saat ini dilakukan oleh kawan-kawan kita dari Thorcon Pak ya, seperti itu. Nah memang kami juga senang sekali Thorcon sangat aktif, artinya itu bisa mempercepat pembangunan nuklir di Indonesia. Nah itu yang maksud kami
kami bukan di PLN, Pak. Saya jujur aja saya bukan di PLN, saya di PLN Engineering, yaitu adalah anak perusahaan PLN bergerak di bidang engineering. Nah, kami bisa bekerja baik untuk PLN maupun untuk IPP, Pak. Nah, kalau kita hanya pasif menunggu PLN, saya rasa ini PLTN akan berjalan apa adanya. Seperti PLN lebih mengutamakan memanfaatkan potensi-potensi energi terbarukan yang ada saat ini, karena masih banyak seperti hydro itu banyak sekali potensi yang belum kita bangun, tenaga surya juga, angin juga seperti itu, Pak. Nah, kalau memang ada inisiatif dari teman-teman IPP seperti Torkon, nah itu kami dari PLNE siap support, Pak. Artinya supaya kenapa rekan-rekan IPP ini diperlukan, supaya bisa membuka mata kami di PLN, Pak, bahwa ternyata PLTN ini aman, lebih aman. Ternyata PLTN ini lebih visible dibangun di sini. Ternyata kita nggak perlu bangun 1000 MW, 300 MW pun bisa, seperti itu. 200 MW bisa. Tadi malah ada saya lihat ada 10 MW pun bisa. Nah, seperti itu kami jadi terbuka. Nah, itu kami PLNE siap menjembatani, Pak, antara teman-teman IPP yang mempunyai semangat seperti ini dengan standar-standar yang ada di PLN, sehingga ini bisa masuk dengan mulus, Pak, seperti itu, Pak. Artinya tidak, memang PLN punya standarnya sendiri, teman-teman IPP punya kemauannya sendiri. Ini seringnya cenderung bentrok, Pak. Nah, makanya kami di PLN ini bisa sebagai fasilitator dalam mempercepat perkembangan PLTN di Indonesia. Kira-kira gitu, Pak. Kalau bayangan saya seperti itu, Pak. Bagaimana cara mempercepat pembangunan PLTN di Indonesia gitu, Pak. Baik. Saya mungkin akan menerangkan yang tadi perbandingannya dengan batu bara ya. Saya ada paparan sedikit ini dari paparan-paparan yang sudah sering saya berikan. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari emisi ya, maka nuklir ini sangat kecil dibandingkan dengan batu bara. Jadi ini 1041 ton CO2 ekuivalen per gigawattnya. Terus kemudian ini kalau nuklir hanya 17 ton CO2 ekuivalen per gigawatt hours. Jadi sangat kecil kalau dibandingkan dengan batu bara. Dibandingkan dengan gas pun kecil. Nah, terus kalau kita lihat lebih lanjut mengenai PLTN, jadi kita melihatnya itu kan dia itu mengirimkan gas rumah kaca apa enggak, terus kemudian aman apa enggak, kan gitu aja kan. Nah, kalau kita lihat tingkat kematiannya itu juga sama. Nuklir itu hanya 0,04 death per terawatt hours ya. Tetapi kalau batu bara ini di Cina ada teknologi batu bara tertentu ya. Itu 90, kemudian world average rata-rata dunia itu ada 60 dan seterusnya. Jadi relatif bahwa nuklir ini aman, dan yakin kalau misalkan kita punya PLTN itu kita bisa memaintain dan menuju apa yang kita cita-citakan, net zero emission. Saya kira itu, Pak. Kalau lebih lanjut paparan ini, kita memang kecelakaan nuklir terbesar kan ada. Tapi dari sekian, jadi kecelakaan nuklir itu hanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tapi yang paling berat itu hanya Chernobyl dan Fukushima aja nih. Chernobyl dan Fukushima. Dari sekian dan dari tahun berapa ya PLTN itu ada, dan terus kemudian sampai sekarang ini sudah tumbuh berapa unit? 435 unit di tahun 2021 itu. Tapi hanya Chernobyl dan Fukushima saja. Dan ini alasannya adalah mungkin Pak Adit lebih tahu ini tentang Fukushima dan Chernobyl. Biasa orang suka ditakut-takutin, Chernobyl, Fukushima nanti meledak nuklirnya, nggak dibangun-bangun kita. Terus kemudian kita hanya menunggu saja sudah sekian lama. Saya kira itu, Pak, dari saya. Terima kasih. Mbak. Ya, Pak, menambahkan juga, Mbak, terkait ini. Mungkin itu dari Pak Agus Puji dari sisi data ya, bagus sekali. Saya sebagai orang awam di PLTN, di luar PLTN, saya punya pengalaman berkunjung ke PLTU, punya pengalaman berkunjung ke PLTN sama Higasidori sampai kemana-mana yang EBWR, FPWR. Nah, memang kalau sekilas saya lihat, Pak, ya, kalau ke PLTU itu banyak debu, Pak. Pasti itu. Maksudnya bekas batu bara. Artinya ya pembangkit lah.
pembangkit apa adanya ya PLTU itu kotor masih. Nah setelah waktu saya ke PLTN, wah itu kayak sudah modern sekali ini pembangkit, memang masa depan lah bisa dibilang seperti itu karena memang bersih, cerobong asapnya juga cuman kecil, lebih mirip ke Ya. apartemen bukan pembangkit. Memang di tengahnya itu pengamannya cukup tinggi. Saya pakai alat pakai microsibel. Saat saya pakai di luar itu angkanya sekian, masuk ke dalam bukan lebih tinggi tapi lebih rendah. Oke, saking tingginya keamanan di situ, di luar itu lebih tinggi daripada di dalam, lebih rendah di dalam seperti itu. Ya artinya juga temboknya juga cukup besar. Artinya saya tanya kenapa harus setebal ini? Maksudnya kalau memang ada pesawat lewat, nobrok, nah itu pesawatnya yang hancur, nuklir itu tidak masalah seperti itu. Nah memang saya termasuk pelaku sejarah sih. Fukushima saat kecelakaan saya masih di Jepang, saya dari dalam kereta. Saya juga membantu KBRI dalam mengumpulkan data, menjelaskan juga ke masyarakat supaya tidak terlalu takut. Nah memang Fukushima itu kan generasi pertama ya, artinya dia di tahun tepat waktu kecelakaan itu di umur yang ke-30 tahun mungkin ya, sudah mau scram ya harusnya ya. Nah teknologi pertamanya Jepang, nah artinya itu di depannya ada Onanogawa, kena tsunami juga tidak masalah, harusnya sih itu harus mulai kita ceritakan ke teman-teman di Indonesia supaya ini tidak menjadi masalah ke depan, supaya ini tidak menjadi momok lah nuklir. Saya rasa saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa memang nuklir dibandingkan PLTU yaitu jauh leading lah. Semua teknologi baru yang kita pikirkan itu sudah diterapkan di pembangkit ini, seperti itu kira-kira jawaban tambahan saya. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya agak conscious dengan waktu ya, karena kita 13 menit lagi selesai acara, jadi saya beri waktu untuk kira-kira 2 atau mungkin 3 pertanyaan kecil lagi. Kemudian ada selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Dwiki di chat. Pertanyaan adalah, mengapa rencana pembangunan PLTN ini di wilayah Kalimantan Barat? Nah, ini dilihat dari aspek apa? Dan bagaimana rencana dari BRIN dalam meyakinkan masyarakat bahwa PLTN ini aman? Kiranya mungkin Pak Topan mau menjawab? Jadi ulang, Mbak, pertanyaan. Oke, saya ulang ya pertanyaannya. Mengapa rencana pembangunan PLTN ini di wilayah Kalimantan Barat? Dilihat dari aspek apa? Dan bagaimana rencana dari BRIN dalam meyakinkan masyarakat bahwa PLTN ini aman? Oke, sedikit jawaban sebenarnya Pak Agus sudah sampaikan di chat ya di bawahnya. Ya, di antara alasan yang saya ingat adalah memang saat ini Kalbar impor listrik dari Malaysia, Mbak. Ini jadi mereka dalam kondisi yang kekurangan listrik, ya itu antara bold reason-nya, alasan kuatnya, ya. Dan untuk social engineering sejak itu menjadi rencana Renstra Batan sejak 2019, Batan telah melakukan riset ke sana mulai dari tapak, salah satunya adalah rekayasa sosial ya, reksos ya. Kita melakukan rekayasa sosial, tentu rekayasa dalam makna positif ya. Rekayasa kita mengenal masyarakat, seperti apa mereka, apa kita sampaikan benefit yang bisa mereka dapatkan. Jadi secara umum yang kita lakukan adalah kita meng-approach, mengenalkan, ya istilahnya tak kenal maka tak sayang, Mbak ya. Jadi resiko-resiko itu tentu kita tidak fully mengatakan ini aman. Kita sampaikan ada loh resikonya, tetapi ada juga mitigasinya yang sudah satu paket dalam teknologi PLTN itu sendiri. Salah satunya kita mengenalkan di negara-negara lain seperti apa loh. Jadi kita tidak yang pertama dan seperti apa gitu. Itu secara umum yang dilakukan oleh Batan sebelumnya ya. Dan di BRIN kita mencoba untuk melanjutkan itu juga saat ini. Secara umum itu mungkin Mbak Masih. Terima kasih. Mungkin Pak Agus ada tambahan sedikit, Pak? Ya, jadi kenapa PLTN ya? Kalau kita itu ingin masuk ke satu daerah itu, pertama kali kan kita harus ketok pintu kepada gubernurnya, ya kan? Nah, kalau Gubernur Kalimantan Barat itu welcome sekali, dan bahkan silakan dibangun. Saya sangat mendorong, dan Gubernur Kalimantan itu sudah memberikan surat kepada Presiden tentang perlunya PLTN untuk Kalimantan Barat.
Nah, jadi sekarang ini memang ada sekitar 300 ya megawatt kalau nggak salah dari Sarawak itu impor. Terus kemudian pengen juga sih tidak impor itu gimana caranya. Terus kemudian yang berikutnya adalah adanya Khatulistiwa Grid. Itu nanti akan dibangun untuk melistriki seluruh Kalimantan, menghubungkan berbagai provinsi, termasuk IKN. Nah, itu nanti tentu akan butuh listrik yang besar. Kalimantan Barat khususnya itu ada yang potensi boksit terbesar di Kalimantan. Jadi di sana itu sekarang boksit itu masih dalam tingkat yang smelter grade alumina, belum dibuat aluminium ore, sehingga perlu kalau kita membuat aluminium ore perlu listrik yang besar. Karena itulah maka Kalimantan Barat perlu PLTN. Nah, karena itu BRIN itu sudah membuat kajian-kajian di sana, tidak saja di bidang teknis tapi sosial tadi sudah dibicarakan, dan ada kelompok-kelompok mahasiswa ya, kelompok pemuda pro nuklir gitu. Jadi sudah disiapkan betul sih di Kalimantan Barat itu. Tapi kemarin Pak Menteri pada waktu sidang anggota itu juga men-state jangan hanya di Kalimantan tapi juga Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Sulawesi. Kenapa Sulawesi? Sekarang kalau tidak salah mungkin Pak Warsono lebih tahu ya, atau Pak Kadek mungkin lebih tahu bahwa Sulawesi itu kekurangan listrik dengan adanya smelter. Jadi kalau tidak salah sekitar 5 gigawatt itu kurangnya. Saya tidak tahu persis. Tapi kalau misalkan smelter itu didorong dengan PLTN, saya rasa itu akan menjadi green smelter itu. Jadi bukan smelter yang mengkosongkan itu. Terus kemudian mengenai harga listrik ya, tadi juga mencuat pertanyaan PLTU itu bukan berarti harus habis di ketika kita net zero emission. Tidak. Ada ya, boleh ada, tapi harus dengan CCS dan CCUS. Nah, kalau kita pakai itu maka membengkak PLTU itu. Kalau tidak salah sampai 18 sen dolar per kWh. Nah, ini akan menjadi masalah bagi harga listrik nantinya kalau PLTU tetap dipakai sebagai baseload energi ya, karena harus dengan CCUS. Saya kira itu. Jadi bukan PLTU boleh running tapi harus dengan CCUS. Terus kemudian bisa juga nanti batubara dijadikan DME, dimethyl ether dan lain-lain untuk pupuk dan yang inovasinya lebih tinggi. Saya kira begitu, bukan berarti batubara itu nanti stop gitu, nggak boleh nambang batubara, ya boleh saja asal tidak menimbulkan emisi. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puji. Kita tidak ada waktu untuk satu pertanyaan lagi ya. Jadi saya akan oper atensinya ke Bapak Muhammad Abdul Kholiq secara Direktur Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN untuk memberikan kata-kata penutup lah kiranya sebelum saya simpulkan acara hari ini. Silakan Bapak. Ada Pak Deputi Pak Mego nih yang lebih nyambung kemarin bersama Pak Agus Puji berangkat Pak Mego, dari Jepang. silakan. Ya silakan, siapa aja Pak. Pak Deputi mungkin ada aktivitas lain sepertinya. Ya terima kasih. Mohon maaf tadi baru gabung karena awalnya bareng ada meeting dengan Pak Emil Salim dan beberapa pakar dan Bappenas dipimpin Pak Miko juga tadi. Terima kasih. Saya juga mengikuti terakhir dan juga sangat antusias tadi niat baik bersama gitu ya. Antara BRIN, nanti ada support dari Pak Agus Puji di DEN, Pak Subki, dan juga nanti dari tadi Pak Kadek ya, dari PLN Engineering yang punya masukan yang dari sisi PLN maupun supporting yang dekat dengan PLN dan juga bisa melayani perusahaan lain yang mau mungkin tertarik juga untuk membangun. Jadi ini perspektifnya cukup lengkap. Semoga ini bisa kita lanjutkan. Ya kami dari Deputi Kebijakan Pembangunan, khususnya di tempat saya yang ada ketenagaan nukliran, ini teman-teman juga gabung cukup banyak. Ada senior Pak Suparman yang mungkin sudah banyak memberikan masukan dan juga terus memberi masukan, siap terus membantu
teman-teman dalam khususnya Pak Topan dan kawan-kawan untuk mencoba membantu dalam konteks mengalirkan masukan ke DEN, ke SDM dan sebagainya. Walaupun Pak Topan juga secara langsung juga masalah, kita bisa bersinergi. Itu saja mungkin dari saya, karena ditodong, mohon maaf nih Pak Deputi, Pak Miko, lanjang saya. Tapi sepertinya tadi Pak Deputi ada kesibukan yang lain juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada yang menyelenggarakan dan juga semua yang beraktivitas atau memberikan kontribusi masukan dan pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Abdul. Kiranya bagi peserta yang belum sempat bertanya, mungkin bisa kontak Siwa Besi Inisiatif ya, Mas Harun. Lalu Mas Harun bisa oper pertanyaannya mungkin ke para panelis. Yap, siap. Nanti Ya. bisa via sosial media kita. Oke, saya simpulkan acara kita pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh, sorry, Bapak Hadid mau ngomong tadi? Ya, saya hanya minta 1 menit untuk memberikan suatu kesimpulan dari IAEA, dari Badan Tenaga Nuklir Internasional. Ya, baik, silakan Ya. Bapak. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari apa yang tadi dipaparkan dari Pak Gus Puji, Pak Topan, dan sambutan-sambutan dari BRIN. Saya setelah 12 tahun bekerja di IAEA dan juga coping dengan sekitar 62 negara termasuk Indonesia, dan saya juga berasal dari Batan, pernah 16 tahun di Batan, dan juga sudah bekerja di 2 industri. Saya ingin terus komit dengan untuk membantu Indonesia bersama negara-negara berkembang lainnya untuk tertarik atau mempunyai program energi nuklir. Dari kami di sini, dari posisi saya dari presentasi ini, presentasi dari Pak Puji sangat penting. Jadi kita semoga terwujud decision making process ya untuk membangun program PLTN ini, karena kepemimpinan nasional atau national leadership itu sangat penting dalam introduksi PLTN. Jadi bukan opinion polling, jadi harus mempunyai dukungan masyarakat yang luas, tetapi pada akhirnya itu top down atau instruction from the national leadership itu penting. Jadi proses national leadership decision making yang digunakan oleh Pak Agus itu sangat utama, harus penting. Otherwise, kalau tidak seperti itu kita hanya R&D dan ngobrol. Ya. Kenapa? Satu pokok bahwa kenapa PLTN itu berbeda dengan PLTN itu berbeda dari sumber energi lain, karena adanya persyaratan-persyaratan khusus terkait keselamatan, ya, keamanan, security, dan safeguard karena penggunaan material khusus nuklir. Ya. Jadi itu mempunyai perhatian khusus di situ, justru expertise dari badan pengawas teknologi, badan pengawas nuklir, Bapeten, dan teman-teman di BRIN, ex-Batan itu sangat krusial. Jadi demikian dari saya, Mbak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Hadid. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas presentasi serta tanggapannya ya Bapak-Bapak dan Mas kalian. Dan terima kasih juga untuk para panelis serta peserta yang sudah menyisihkan waktunya di tengah kesibukan untuk hari ini, untuk hadir di acara kita pada hari ini. Kalau misalkan saya bisa simpulkan konten kita pada hari ini, memang seperti yang Bapak Puji bilang tadi, energi demand di Indonesia tuh peningkatannya lumayan pesat ya Pak. Jadi tadi diprediksikan konsumsi energi di Indonesia diprediksikan untuk mencapai kira-kira 1.800 terawatt hour dibanding 300 terawatt hour yang sekarang, yaitu bisa naik 6 kali lipat. Nah, jadi tentunya nuklir memang pilihan yang tepat untuk menjadi solusi energi demand karena emisinya sangat rendah, reliability-nya yang tinggi, dan juga tentunya capacity faktornya yang tinggi, dan juga keamanannya. Kemudian kalau kita bisa take into account faktor-faktor seperti energy security atau climate change seperti yang tadi dikatakan sama Mas Topan, atau kita bisa tambahkan satu lagi mungkin itu energy equity dari energy trilemma, nuclear is a wise choice gitu kan. Namun seperti yang dikatakan juga oleh para panelis tadi, memang it is easier said than done gitu kan, karena perencanaan dan pengaplikasikan teknologi nuklir itu bukan hanya kompleks secara teknis, tapi juga banyak sekali challenge terkait legal sama institutional
Jadi safe to say target di Indonesia untuk punya PLTN yang beroperasi di tahun 2032 itu memang lumayan ambisius, namun tentunya necessary karena sangat penting itu kan kita untuk harus ambisius untuk memitigasi efek perubahan iklim dan juga mengurangi emisi karbon dioksida. Kiranya sudah selesai acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada panelis dan juga hadirin yang sudah datang ke acara kita pada hari ini. Lumayan banyak ya pesertanya hari ini juga. Baik, saya ulangi lagi bagi ada yang masih mau ngasih pertanyaan kepada para panelis, bisa juga dioper ke Mas Harun dari Siwa Besi Inisiatif, bisa dikontak melalui sosial media dan bisa dioper pertanyaannya dari situ. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.